Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat datang di program Women Talk, Suara Legislator Perempuan di Sulawesi Selatan, bersama saya Firna Jiretno, dan tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Dan kita akan mendengar bagaimana pengalaman dan juga pandangan narasumber kita hari ini tentang sosok perempuan di hari ini. Untuk itu kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Haja Andi Sugiyarti Mangun Karim MSI selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saya Ibu Andi Ugi. Salam kenal, mudah-mudahan pembicaraan diskusi kita pada sore hari ini itu bisa menjadi masukan, bisa menjadi pemompa semangat bagi kaum perempuan yang ada di luar sana untuk juga bisa lebih berprestasi ke depan. Iya, tentu kita mengharapkan ada inspirasi yang bisa didapat dari sosok Ibu Andi Ugi. Ya Bu, mungkin sebelum terlalu jauh kita membahas terkait tema kita, sosok perempuan. Kita ingin mengetahui dan juga pastinya Tribuners di manapun mereka berada penasaran juga nih Bu, aktivitas sehari-hari Ibu Andi Ugi ini seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan mungkin berbagi kepada Tribuners? Saya cuma mau bilang begini, dunia politik ini bagi saya itu adalah sudah menghabiskan separuh dari umur saya. Saya sudah menjadi anggota DPRD sudah kurang lebih 34 tahun lebih. Saya sudah menjadi anggota DPRD dari tahun 92 terus menerus. Luar biasa, ini periode ke-7 saya, alhamdulillah, dan terus menerus di setiap pemilu. Tentu ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman perempuan yang ada di sana. Betul. Ya, bahwa kemudian saya menikmati posisi ini bukan pada posisi untuk kepentingan pribadi saya, tetapi saya memaknai ini bahwa keberadaan saya di sini itu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang ada di luar sana, sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang saya miliki. Saya sudah menjadi anggota DPRD dari masih gadis, sampai sekarang sudah punya cucu. Iya. Ibu, mungkin boleh disampaikan lebih jelas pada saat masih gadis itu di usia berapa mungkin Bu? Dan apa yang melatar belakangi Ibu Andi Ugi sendiri mau terjun ke dunia politik? Saya lahir memang dari keluarga yang politisi. Saya dibesarkan oleh orang tua yang memang akrab dengan dunia politik. Meskipun orang tua saya itu adalah TNI, ya. Di samping itu latar belakang ilmu saya juga memang di sini. Saya alumni ilmu politik Universitas Hasanuddin. Ya. Dari usia 23 tahun, untuk pertama kalinya saya dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai Golkar. Jadi di pemilu 92 sampai ke 97 saya itu adalah anggota DPRD Kabupaten Bantaeng. 97 pemilu lagi, saya terpilih lagi, lalu kemudian dilantik menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bantaeng. 99 saya ikut pemilu lagi karena waktu itu pemilu saya yang ketiga, terpilih lagi dan kemudian diberi kepercayaan menjadi ketua DPRD sampai pemilu yang berikutnya kembali terpilih, kembali menjadi ketua DPRD. Jadi kurang lebih 4 periode, hampir 20 tahun saya di DPRD Kabupaten Bantaeng. Semua tingkatan sudah saya duduki, 5 tahun jadi anggota DPRD, 3 tahun jadi wakil ketua DPRD, 10 tahun jadi ketua DPRD. Ya, itu di Partai Golkar. Setelah itu saya ikut pilkada. Saya ikut pilkada, waktu itu menjadi rivalnya Pak Nurdin Abdullah waktu beliau pertama kali menjadi calon Bupati Bantaeng. Saya yang menjadi rivalnya waktu itu, tetapi mungkin belum garis tangan dan memang Pak Nurdin yang mendapat kepercayaan masyarakat. Saya naik kelas. Ikut di pemilu 2009, saya ikut di pemilu 2009 untuk ke DPRD Provinsi, tapi dengan partai yang berbeda. Saya ikut dari Partai Republikan untuk Dapil 4. Dan alhamdulillah saya terpilih lagi untuk yang kelima kalinya. Berikutnya di pemilu 2014, pemilu 2014, saya kembali ikut lagi. Ikut pemilu, tetapi
saat itu tidak menggunakan kendaraan Republikan. Karena kendaraan Republikan kan waktu itu sudah tidak bisa lolos, tidak lolos lagi sebagai peserta pemilu. Saya akhirnya masuk di Partai Persatuan Pembangunan, alhamdulillah lolos lagi. Pemilu kemarin 2019 saya lolos lagi pada Partai Persatuan Pembangunan. Dan waktu hampir 34 tahun itu, bagi saya garis panjang perjalanan saya di politik ini suka dukanya luar biasa. Yang saya mau katakan bahwa ketika kita memaknai keberadaan kita sebagai seorang politisi, ya, itu dimulai dengan bagaimana kemudian kita menetapkan niat, merealisasikan seluruh target-target kita. Ini mungkin yang membuat saya bisa bertahan lama, karena saya selalu konsisten dengan apa yang saya rencanakan, apa yang saya niatkan, dan apa yang menjadi harapan saya ketika diberi kepercayaan dan amanah oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng. Saya kira ini yang penting, dan alhamdulillah saya mendapat support dan dukungan yang sangat luar biasa dari orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang mencintai saya. Saya menjadi anggota DPRD yang pertama itu saya masih gadis. Ya. Saya masih gadis sampai kemudian menikah. Saya menikah dengan teman kampus. Ya. Cinta bersemi di kampus. Ya, menikah dengan teman kampus. Alhamdulillah sekarang sudah punya putra putri. Saya punya putri 3, 1 putra. 3 putri saya ini alhamdulillah sudah selesai dan ketiga-tiganya dokter. Itu yang saya mau bilang, bahwa tantangan seorang perempuan untuk maju di dunia publik itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh begitu banyak aturan-aturan kultur, begitu banyak batasan-batasan yang harus betul-betul oleh perempuan itu bisa melewati itu dengan baik. Dan ketika perempuan itu bisa menaklukkan itu dengan baik, saya kira dia bisa dengan baik survive di dunia politik. Mungkin bisa disampaikan secara langsung, secara gamblang juga, Bu, terkait batasan-batasan kultur yang masih ada sampai hari ini. Secara adat, secara kultural, itu masih paternalistik, itu masih kental sekali di masyarakat kita. Bahwa kemudian tempatnya perempuan itu tidak di luar rumah. Tempatnya perempuan itu sebatas di dalam rumah. Betul. Saya secara pribadi memaknai itu bahwa tugas pokok, kewajiban seorang perempuan adalah memang dia adalah seorang ibu rumah tangga. Dia bukan imam di rumah tangganya. Dia adalah seorang ibu. Tetapi dia juga adalah warga negara yang punya tanggung jawab, moral untuk bagaimana bisa berbuat kepada orang banyak. Tantangan-tantangan itu, umpamanya seperti kami ini, petugas partai ya, orang-orang partai. Partai itu kan jam kerjanya tidak jelas. Sementara perempuan ketika berada di luar rumah lebih daripada sekian jam, itu sudah menjadi pulang malam saja sudah jadi persoalan. Betul. Belum lagi kemudian perempuan itu selalu dianggap sebagai sosok yang tidak pantas untuk berkompetisi dengan laki-laki. Padahal kan sesungguhnya persoalan kapasitas itu tidak dibedakan oleh gender. Tidak dibedakan oleh gender, tetapi kemudian bagaimana kemampuan seorang perempuan itu bisa menampilkan karyanya, bisa memberikan ide-idenya terkait apa yang dibutuhkan di tempat dia beraktivitas, di tempat dia memberikan pengabdiannya. Saya kira ini, sehingga saya sering mengatakan kepada teman-teman perempuan, karena saya juga ini beberapa kali juga diminta sebagai motivator untuk para perempuan-perempuan politik yang ada di luar sana. Saya selalu mengatakan bahwa langkah awal yang harus kita miliki seorang perempuan untuk bisa masuk di dunia ini adalah bagaimana kita mempersiapkan kapasitas dan kemampuan diri kita. Jangan mau kita menjadi warga negara kelas 2. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi warga negara kelas 2? Tunjukkan kelasmu bahwa kau mampu lebih daripada yang lainnya. Untuk menunjukkan kualitas begitu, Bu. Tentu harus ada wadah begitu ya. Yang perlu diisi. Mungkin hingga hari ini wadah seperti apa, Bu, yang memang pantas diisi oleh sosok perempuan hingga bisa dilirik begitu? Ada yang namanya pendidikan internal dan ada yang namanya eksternal. Kita bisa beradaptasi dengan baik di masyarakat. Itu juga bagian daripada pembelajaran yang sangat luar biasa. Pengalaman. Kemudian bagaimana kemudian kita mampu membawa diri. Bagaimana kemudian di skop lebih kecil saja, tidak usah terlalu besar. Ketika di satu lingkungan kita berada dan kita bisa menonjol di sana, bisa menonjol dan bisa dianggap sebagai sosok yang memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat yang ada di sana. Itu merupakan langkah awal untuk kemudian kita diperhitungkan pada
skop yang lebih besar. Saya kira seperti itu. Tetapi ketika perempuan belum apa-apa selalu mengatakan bahwa sebentar kita ini dulu kan. Saya selalu mengatakan bahwa mental-mental seperti ini itu tidak seharusnya dimiliki oleh perempuan zaman sekarang. Ya, dengan catatan bahwa kita tetap harus menyadari kodrat kita sebagai seorang perempuan, kodrat kita sebagai seorang istri, dan kodrat kita sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita. Itu yang terpenting bagi saya. Sehingga saya selalu memotivasi teman-teman di luar. Untuk teman-teman yang ada di luaran sana, bahwa isi kapasitas dirimu. Isi kapasitas dirimu. Jangan selalu mau berjejer mengambil barisan paling belakang. Jangan selalu mau mengambil barisan paling belakang. Tetapi rasa percaya diri harus ada. Supaya kita juga bisa mampu diperhitungkan di situ. Nah, itu yang penting. Lalu kemudian kami kan di sini punya kaukus perempuan parlemen. Ya toh? Kita punya kaukus perempuan parlemen di mana kami anggota kaukus perempuan parlemen ini selalu saling mensupport. Kami yang ada dalam kaukus ini harus selalu bisa mematrikan diri bahwa kami ini perempuan yang diperhitungkan di DPRD ini. Karena sesungguhnya kaukus perempuan parlemen atau anggota-anggota DPRD perempuan itu adalah etalase perempuan Sulawesi Selatan. Etalase. Ketika anggota DPRD perempuan yang ada di sini itu diperhitungkan di lembaga ini, maka masyarakat secara umum itu tidak akan ragu memberikan kepercayaannya kepada perempuan-perempuan yang lain untuk bisa masuk di lembaga ini. Saya kira itu. Jadi ada banyak segmen sebenarnya teman-teman yang sudah dipercaya menjadi anggota DPRD, bagian daripada motivasi bagi teman-teman. Itu yang paling penting yang saya mau katakan, bahwa perempuan kalau mau masuk di dunia ini harus mempersiapkan banyak hal. Cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri, Bu. Mungkin di luar sana masih banyak perempuan yang percaya akan kapasitas diri, tapi belum punya keberanian begitu untuk mengungkapkan bahwa saya punya sesuatu nih yang bisa lebih menonjol. Itu kan biasa masih ada ketidakpercayaan diri, keraguan-raguan, Bu. Nah, cara untuk memangkas hal ini kalau versi Ibu dalam menjalani jabatan di DPRD sendiri sudah 7 periode seperti apa, Bu? Yang pertama, saya tidak bisa menafikan bahwa pengalaman itu membentuk karakter dan pribadi saya. Ya, saya melewati banyak tahapan dalam proses pendewasaan saya. Tetapi yang saya mau garis bawahi bahwa ketika kita punya kapasitas diri, ketika kita menguasai dengan baik persoalan atau problem yang ada, maka saya rasa otomatis rasa percaya diri kita itu akan tumbuh. Tetapi ketika kita tidak menguasai dengan baik masalah yang akan kita hadapi atau yang akan kita bicarakan, kita tidak punya ide-ide cemerlang dalam pikiran kita, maka tentu saja kita tidak punya rasa percaya diri untuk bicara. Saya kembali mengatakan itu, tetapi sekali lagi saya tidak menafikan bahwa yang membentuk karakter saya juga antara lain adalah karena mungkin pengalaman panjang yang saya miliki. Tetapi saya kira saya ini menjadi anggota DPRD melewati 2 orde, mulai dari orde baru sampai kepada orde reformasi sampai sekarang. Nah, itu saya memiliki banyak pengalaman bahwa ada hal yang sangat berbeda di antara 2 orde ini ya. Sekarang kaum perempuan itu dimudahkan oleh begitu banyak platform, kemudian begitu banyak kemudahan-kemudahan teknologi. Kemudahan-kemudahan teknologi yang membuat kita sesungguhnya membantu kita untuk bisa survive. Sepanjang kita mampu memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Sama ketika bagaimana menyandingkan posisi kita, bagaimana menyandingkan tanggung jawab kodrati kita sebagai seorang perempuan dan tanggung jawab moral kita sebagai seorang pejabat misalnya atau pekerja sosial di masyarakat di lembaga legislatif ini. Tentu ini ada saja instrumen yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan itu. Ya, seperti saya misalnya. Saya mampu mengkoordinir, saya mampu membangun sinergitas, saya mampu melaksanakan seluruh tanggung jawab saya dengan baik. Bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak saya. Tidak harus saya menghabiskan waktu 24 jam sehari bersama mereka. Tetapi komunikasi saya dengan mereka itu harus berjalan 24 jam sehari. Seperti itu. Jadi saya mampu memanfaatkan itu. Ya, saya ada di sini. Ya, berbincang dengan Mbak. Ya toh? Tetapi seluruh perkembangan komunikasi saya terhadap anak-anak, termasuk bagaimana kemudian saya mengawal
seluruh kepentingan anak-anak saya itu berjalan dengan baik. Tetap update ya, Bu? Tetap update. Jadi itu yang saya mau katakan. Berbeda dengan kami yang dulu-dulu, yang teknologinya masih sangat terbatas. Betul. Yang teknologinya masih sangat-sangat terbatas. Ini sangat menyulitkan. Nah, di samping itu, kaum perempuan sekarang itu sangat dimudahkan dengan begitu banyak regulasi-regulasi pemerintah yang memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa memberikan partisipasinya, kontribusinya di dunia publik. 30% itu bukan sedikit. Ya. 30% itu bukan sedikit yang diberikan oleh undang-undang bagi kaum perempuan untuk bisa berkontribusi di pemilihan umum, di pemilu. Jadi saatnya perempuan itu ikut dalam dunia ini? Iya, perempuan. Tetapi perempuan itu, maksud saya bahwa regulasi sudah memberikan kita ruang. Ya. Tinggal kemudian bagaimana kita perempuan ini memanfaatkan regulasi itu dengan baik, ya, memanfaatkan regulasi itu dengan baik untuk kemudian bisa juga memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat. Ini yang kadang belum ditangkap dengan baik oleh perempuan-perempuan yang ada di luar sana, dan ini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat di pemilu kali ini. Di pemilu kali ini masih ada saja partai yang agak kesulitan mencari perempuan untuk masuk dalam daftar caleg. Adapun kalau misalnya bisa mencukupkan 30%, kadang-kadang asal comot aja. Iya, karena itu tadi masih kurang kesadaran. Masih kurang stok. Masih kurang stok perempuan-perempuan yang memang jiwanya mau terlibat secara langsung di dunia politik ini. Tapi mungkin juga karena ada faktor nih, Bu, ya. Beberapa statement pastinya yang kita sering dengar bahwa ya seperti tadi yang dikatakan kodrat perempuan itu di dapur, Bu. Menanggapi hal ini, tentu saja mungkin banyak di luar sana laki-laki atau pria yang berharap begitu, Bu, sosok perempuan itu tidak terjun ke dunia politik, tapi memang sudah kodratnya katanya di dapur. Bagaimana, Bu? Nah itu yang menjadi tantangan bagi kita. Saya punya pengalaman dulu, Dek. Saya punya pengalaman yang saya mau bagi. Tahun 99, ya. Pertama kali saya mau dipilih jadi anggota menjadi ketua DPRD. Waktu itu kan pemilihan ketua DPRD-nya dipilih oleh anggota di Bantaeng. Kebetulan waktu itu anggota DPRD Bantaeng itu anggota DPRD-nya cuma 25 orang. Dari 25 orang anggota DPRD cuma saya sendiri perempuan. Iya, cuma saya sendiri perempuan. Nah, tapi waktu itu partai saya waktu itu Golkar. Itu mengamanahkan saya untuk maju menjadi calon untuk bertanding. Dan isu paling keras yang saya hadapi waktu itu bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Itu. Menanggapinya seperti apa, Bu? Ya. Bagaimana Anda mengalahkan? Ya saya harus berargumen dong. Saya harus berargumen. Masih ingat argumennya, Bu? Ya, saya harus berargumen bahwa saya tidak pernah ketemu dengan aturan apapun juga maupun aturan agama yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Yang tidak boleh itu adalah perempuan tidak boleh menjadi imam. Saya berargumen seperti itu. Akhirnya kemudian kemampuan lobby yang kemudian memberikan saya kesempatan, memberikan saya kesempatan untuk mendapat kepercayaan dari teman-teman. Bukan hanya sampai di situ. Ini menjadi tanggung jawab saya. Ini menjadi keharusan bagi saya untuk membuktikan bahwa saya perempuan, tapi saya bisa memimpin lembaga yang terhormat ini. Dan itu saya harus kerja keras untuk itu. Dan itu pengalaman yang saya rasakan langsung. Jadi saya harus berargumen, saya harus melakukan lobby, dan saya harus membuktikan bahwa saya harus mengatakan dengan tegas bahwa yang setahu saya tidak ada dalam aturan yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Yang tidak boleh perempuan menjadi imam. Di rumah saya tetap kepala staf. Yang imam itu adalah suami saya, apapun posisinya, dia tetap imam saya. Itu yang saya. Tetapi di lembaga ini, saya tentu hanya diberi kepercayaan untuk memimpin lembaga ini dan memimpin seluruh proses-proses yang ada di lembaga DPRD. Dan akhirnya ya itu sempat blank juga saya waktu dikatakan bahwa bagaimana caranya kita 24 laki-laki semua baru yang perempuan sendiri ini kan persoalan juga. Tetapi alhamdulillah semua saya bisa lewati. Memasuki periode kedua pemilihan ketua DPRD, saya tidak mendapat kesulitan lagi karena
Hasilnya nyata. di periode pertama saya sudah bisa membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Dan apakah di periode pertama itu, Bu, pada saat statement pemilihan ketua DPRD pada saat itu, tentu kan bukan hanya sekali, Bu, berargumen seperti itu. Banyak. Saya harus meyakinkan seluruh. Saya harus meyakinkan seluruh. Saya itulah yang saya katakan bahwa jurus itulah yang saya katakan bahwa jurus argumen pendekatan apa dan bagaimana cara meyakinkan itu. Saya banyak mendapat ilmu dari kampus. Ya, kita ini sarjana ilmu sosial. Kita ini sarjana ilmu sosial dan banyak dapat pembekalan tentang bagaimana bersosialisasi, bagaimana berargumen, bagaimana kemudian kemampuan meyakinkan orang. Itu yang saya di periode kedua tidak terlalu signifikan karena orang-orang sudah melihat bahwa ternyata memberikan kepercayaan kepada perempuan itu tidak salah. Oke. Berarti dalam hal ini juga Ibu sangat setuju pendidikan itu sangat penting bagi sosok perempuan. Itu hal yang mutlak. Oke. Ya, itu hal yang mutlak. Tetapi bukan hanya pendidikan formal, tetapi bagaimana pendidikan mental yang lebih penting. Attitude seorang perempuan itu harus tetap dikedepankan. Ya, karena perempuan itu memiliki hal yang sangat sensitif. Ya, sensitivitasnya tinggi sekali. Betul. Sedikit sekali bergeser, maka itu akan menjadi perguncingan, maka itu akan menjadi hambatan yang sangat luar biasa. Kemampuan membawa diri, kemampuan menempatkan diri itu juga adalah kunci bagi seorang perempuan untuk bisa memberikan aktivitas maksimal di luar sana. Mungkin ada sepatah dua kata yang mau disampaikan, Bu, untuk memberi masukan begitu, insight bagi perempuan, mungkin agar tidak di luar kendali begitu, di luar jalur. Ya. Seperti apa, Bu? Silakan. Jadi saya mau katakan begini, bahwa perempuan itu adalah tiangnya negara. Ya, ini ada ungkapan yang mengatakan seperti itu. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Ya. Ketika perempuannya tidak berada pada jalur yang benar, maka negara itu mungkin saja akan hancur. Ya. Ketika seorang perempuan itu mampu menempatkan diri dengan baik, ya, mampu menempatkan diri dengan baik, maka negara ini akan menjadi lebih kokoh. Kenapa? Karena madrasah pertama bagi generasi muda kita, calon-calon pemimpin kita itu ada di tangan perempuan. Ada di tangan perempuan, sehingga perempuan harus punya kapasitas diri, harus punya kapasitas mental, punya attitude, punya harga diri yang bisa dia jaga dengan baik. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman perempuan yang ada di sana, mari kita memposisikan diri kita sebagai seorang perempuan yang bermartabat, ya, yang punya kapasitas, yang bisa diperhitungkan dimanapun kita berada, dan yang paling penting bahwa perempuan itu memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan ketika seorang perempuan itu berada pada sisi suatu pekerjaan, maka dia akan bekerja secara lebih teliti. Itu kelebihan yang kita miliki. Jadi memang sosok perempuan itu sangat penting bagi negara, ya, Bu. Ya. Dan perlu kerjasama juga, kolaborasi antara dari perempuan dan juga pastinya masyarakat. Masyarakat yang ada. Ya. Terima kasih banyak Ibu Andi Ugi atas kesediaan waktunya sudah berbagi kepada Tribuners. Sehat dan sukses selalu, Bu. Makasih. Ya, terima kasih juga saya sampaikan mewakili Ibu Ugi dan juga tim agar kiranya Tribuners bisa senantiasa menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Fiorina Janeto mewakili Ibu Andi Ugi dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.